nyeri itu kan sensasi yang tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, manusia itu cenderung, ya apa caranya segera nyaman. Terbukti jamaah umroh Ramadan itu juga banyak yang suntik. Oh iya, vaksin ya. Vaksin meningitis. Kan sebelum umroh pasti divaksin. Oke, dan itu tidak batal dalam pandangan kita. Jadi ada tipikal nyeri kepala ya. Nyeri kepala itu kalau akhir bulan itu sembuh sampai awal bulan. Pertengahan bulan itu kambuh. Sampai nyeri nggak tertahankan. Saya tanya kenapa? Dia bilang dana rendah, Dok. Alias saldonya rendah. Kalau itu nggak ada obatnya. Obatnya cuma satu ya. Ya dana. Masyarakat awam. Gitu ya. Luar biasa. Tapi ini yang Sohibul Barokahnya ya Gus Mus sama Gus Baha. Luar biasa. Ini foto susah ini. Foto susah untuk mendapatkan maksudnya. Dulur Mbak Dokter, ini edisi spesial karena malam ini kita kerawuhan beliau Kiai Ma'ruf Qasim, anggota LBM PBNU ya. Anggota LBM PBNU. Kok kebetulan main ke rumah. Saya kira itu berobat. Ternyata ya main-main saja. Kalau berobat saya soalnya siap ngobati ini. Turunan. Ini karena kebetulan ada Kiai Ma'ruf Qasim, ada yang kepengen saya bahas. Jadi gini ya. Di episode sebelumnya itu kan saya sering mendapatkan pasien kasus saraf kejepit. Saraf kejepit ini kan jadi gini, nyeri itu kan sensasi yang tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, manusia itu cenderung, ya apa caranya segera nyaman. Nah, ketika segera nyaman itu dia datang ke dokter. Salah satu contoh ke saya, ke Mbak Dokter sebagai spesialis neurologi. Nah, kebetulan saya lebih fokus saat ini ke pain intervensi, jadi intervensi nyeri. Lah pasien-pasien saya itu banyak sekali pasien-pasien yang sudah saraf kejepit dan sudah parah ketika datang. Nah, ada kalanya kalau kita dapat pasien-pasien kayak BPJS itu kan dia periksa bulan Januari. Ternyata Februari, Bu ini Februari saya jadwalkan untuk injeksi ya. Akhirnya kan Februari dia datang. Ternyata Februari itu puasa. Nah, saya rencananya mau melaksanakan injeksi intraartikuler. Nah, injeksi intraartikuler ini yang biasa kita lakukan itu menggunakan obat. Salah satunya golongan kortikosteroid atau asam hyaluronat. Kalau Kiai Ma'ruf ketahui, asam hyaluronat sama kortikosteroid ini adalah obat untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Bukan nutrisi, bukan vitamin. Kira-kira kalau menurut Yai gimana ini dari teman-teman BM? Baik, matur nuwun Mas Dokter. Nggih. Jadi secara fikih yang disepakati itu kan kalau ada benda masuk ke dalam rongga, Dok. Masuk ke dalam rongga, ke dalam pencernaan. Yang di situ ada mengolah. Ini kalau ulama fikih sepakat nih. Nah, kalau di luar rongga niki bagaimana? Termasuk ketika disuntikkan, niku murni pembahasan ulama kontemporer, niku diperinci. Diperinci pertama, kalau itu murni obat, maka tidak apa-apa. Jadi dimasukkan dalam bahasa medisnya diinjeksi niku mboten napa-napa. Terbukti jamaah umroh Ramadan itu juga banyak yang suntik. Oh iya, vaksin ya. Vaksin meningitis. Kan sebelum umroh pasti divaksin. Dan itu tidak batal dalam pandangan kita. Kemudian yang ada perdebatan itu bisa membatalkan kalau itu yang dimasukkan adalah nutrisi pengganti makanan. Atau pengganti vitamin cairan gitu. Apalagi kalau dosisnya banyak, Dokter. Jadi misalnya sampai 4 kantong. 4 kantong kan nggih. Cara wedang ngoten kan pun war.
satu kantong itu 500 mili. Kalau 4 kantong 2 liter ya. 2 liter. Iku wis turah-turah itu. Ini sudah sehari anjuran medis. Jadi kalau murni obat boten. Gitu ya. Saya juga begitu, Dok. Karena ini dokter bertanya, saya juga bertanya. Oke. Gimana ya? Nah, saya ini kalau di hari luar Ramadan, itu kadang sering migrain, Dok. Sering migrain. Nah, kalau sama dokter itu biasanya saya disuntik di sini, di pembuluh darah. Iya. Tapi murni obat memang. Murni obat, oke. Itu kemudian disuruh istirahat 10-15 menit, terus enak, mending. Jadi nyerinya kemudian sudah hilang. Nah, anehnya, Dok, niki penyakit kula migrain niki datangnya niku di atas tanggal 25, Dok. Wah, 25, berat ini, berat. Apa dokter juga ngalami juga? Iya, ngalami saya Yai. Iya. Cara penanganannya ya nopo niku, Dok? Jadi sebenarnya ini pertanyaannya kemarin sesuai yang ditanyakan ketika di Facebook. Jadi ada tipikal nyeri kepala ya. Nyeri kepala itu kalau akhir bulan itu sembuh sampai awal bulan. Pertengahan bulan itu kambuh. Sampai nyeri nggak tertahankan. Saya tanya kenapa? Dia bilang dana rendah, Dok. Alias saldonya rendah. Kalau itu nggak ada obatnya cuma satu ya. Ya dana. Berarti lagu Samroh niku. Iya betul. Gitu ya. Ya dana. Aduh, jadi sepakat ya. Jadi kalau kan yang pasien kayak carpal tunnel syndrome itu saya masukkan di celah sendi, terus di sini. Jadi tidak membatalkan puasa ya. Karena kan pasien datang BPJS kan kalau dia misalkan tak tunda. Sedangkan dia kan tiap hari harus bekerja menggunakan pergelangan tangan, kan itu nggak nyaman. Makanya ini karena ini urgent menurut saya, dan kok kebetulan panjenengan itu datang ke sini, kita podcast sebentar ini untuk membahas ini. Supaya nanti ketika saya meyakinkan pasien itu lebih enak. Bu, kemarin sudah saya konsulkan sama Yai Ma'ruf Kozin, itu nggak masalah dan tidak membatalkan puasa. Karena satu tidak masuk ke organ pencernaan dan itu yang masuk memang pure obat, bukan nutrisi ataupun vitamin. Aktivitas sekarang apa Yai? Kula adalah konsultan. Konsultan apa ini Yai? Dados kongkonan ketika ada kesulitan. Jadi ditelepon Pak Moti. Oh gitu. Ditelepon masjid. Oh gitu. Kalau dokter kan konsultannya profesional. Oh gitu. Masih masih sering latih mandikan jenazah. Masih dokter. Oh gitu. Santrinya berapa ya sekarang? Kan sudah punya pondok sendiri sampean. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah hampir 100 dokter. Dan saya sangat memuliakan para dokter itu karena pondok saya banyak dibantu para dokter. Oh gitu ya. Jadi sekali lagi luar biasa dokter niku dari sisi kemanusiaannya, kemudian juga kepada luar biasa pokoknya. Iya. Saya juga seneng banget kalau panjenengan rawuh ke sini itu. Kenapa? Paling nggak bisa membarokai ini studio baru ya. Masya Allah. Jadi ini baru saya chat kemarin dan kok kebetulan panjenengan datang, ya alhamdulillah bisa membarokai studio. Paling nggak gini Yai, kenapa saya bikin channel YouTube? Pasien BPJS itu kan banyak. Satu hari itu bisa sampai 100 Yai. Kayak kemarin saya Sabtu itu 110 Yai. Allah dari. Kita ngasih keterangan tuh kan nggak bisa banyak. Kita ngomong agak lama, Pak perawatnya sudah bilang, Dok, jangan lama-lama, pasiennya masih banyak. Lah, supaya pasien ini nggak berkurang informasi kesehatan yang akan dia dapatkan, makanya ini paling nggak channel YouTube saya ini untuk mentasarufkan ilmu saya supaya ilmu saya itu bisa bermanfaat. Luar biasa, Dok. Bukan hanya buat pasien tapi juga buat masyarakat awam. Gitu ya. Luar biasa. Tapi ini yang Sohibul Barokahnya ya Gus Mus sama Gus Baha. Luar biasa. Ini foto susah ini. Foto susah untuk mendapatkan maksudnya. Ya Allah. Terus ada kira-kira Jisamsu Yai? Apa itu? Rencana Jisamsu 234.
Saya tipikal dokter. Saya Apa? tipikal membahagiakan satu wanita. Ais, selamat dulu Yai. Sama berarti. Tapi jangan dilanjutkan. Iya. Kalau dilanjutkan itu satu Surabaya, satu. Wah, ini berat ini. Satu-satunya. Iya, iya. Sama Yai. Saya juga tipikal sinigami. Satu saja udah cukup. Karena apa? Ya, mungkin kalau Yai tahu ya kehidupan dokter, mungkin juga kehidupan kiai itu kan kita ya stres ya. Jadi kadang beberapa orang itu pelariannya ya ke sana. Ya Cisamsu maksudnya 2, 3, 4. Di Malang ada, di Surabaya ada, di Kediri ada. Tapi kalau saya gak berani Yai. Terus ini dokter. Jadi Rasulullah itu kan ketika menikahi Sayyidah Khadijah kan beliau monogami. Karena memang dengan istri pertama itu yang membangkitkan kita, yang tahu kondisi kita, perjalanan dari nol itu istri pertama. Jadi serasanya kok kalau kemudian macam-macam gimana gitu loh. Kita yang berjalan dari awal. Makanya Nabi itu poligaminya kan setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Dan istri saya juga begitu. Istri saya itu bilangnya, kalau pengen niru Nabi ya setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Waduh Yai. Tapi anehnya di Indonesia nih, kebanyakan yang meninggalkan suaminya dulu. Betul Yai. Betul. Jadi udah nggak sempat macam-macam. Iya. Ya Allah. Seneng saya tuh kedatangan sampean itu. Begitu panjenengan tadi WhatsApp, Pak Dokter nanti saya mau rawuh, langsung tim saya hubungi. Segera datang, nanti begitu beliau rawuh, nanti mau tak tembak, kita podcast sebentar untuk akun channelnya YouTube Mbah Dokter, Dokter Kentir Production. Masya Allah. Itu. Ya semoga ginilah Yai. Harapan saya dengan adanya channel YouTube akun Mbah Dokter ini, yang satu saya mentarisofkan ilmu, paling nggak nanti bisa jadi ilmu jariah bagi saya. Karena ya kan 3 amal yang tidak pernah putus itu kan salah satunya ilmu jariah ya. Betul. Meskipun nanti saya meninggal tapi kan channel YouTube saya masih bisa dilihat orang. Oh ternyata stroke seperti ini. Oh ternyata epilepsi itu seperti ini. Oh ternyata saraf kejepit itu seperti ini. Ngaten ya. Kalau dokter saya punya usul nih. Gimana ya? Karena saya dulu kuliahnya kan jurusan usuluddin. Jadi saya punya usul untuk jenengan. Iya gimana ya. Jadi karena di medsos itu berita-berita tentang medis kan banyak yang hoax. Ya, betul. Ini juga tolong jenengan yang kira-kira ada counternya, ada counter kalau. Jadi tidak hanya sekedar untuk pasien tetapi juga untuk yang lainnya. Betul. Jadi memang selama ini dari teman-teman Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama itu kita sudah membentuk tim kalau memang ada berita itu yang sekiranya hoax tentang kesehatan akan kita bahas. Nanti kita berikan bantahannya. Gitu. Saya. Alhamdulillah. Seneng banget saya ketemu panjenengan itu. Karena sebenarnya tiap Ramadan kan saya ke Gresik selalu mampir kan. Betul. Cuma kan ini kan akun ini baru berumur mau 2 bulan ya. Alhamdulillah. Iya, jadi ini akun yang bener-bener baru dan ya memang tujuannya ke sana ya. Alhamdulillah. Gitu. Saya. Ambilkan gimmicknya dong. Oke, ini paling nggak, gimmicknya Mbah Dokter ya, tumbler sama memang khusus ini, khususon. Itu kalau yang datang ke podcast saya berikan ya gimmick ala kadarnya. Kalau buat Yai mungkin nggak ada manfaatnya, tapi kalau bagi saya ya ini sedikit yang bisa saya berikan. Luar biasa. Nah, itu. Oke. Nah, jadi di dalam ini, ini ada tulisannya Yai, Mbah Dokter Production. Kalau Yai pas bikin kopi, ingat saya, mau WhatsApp Mbah Dokter dulu mau konsultasi silakan. Masya Allah. Gitu, amit Yai. Enggak, aturan. Oke. Pun lengkap semua berarti. Iya ya, ini saya sudah siapkan. Sama nopo nami ini maksudnya Neon box. Nopo nami ini brand. Ini kan brand kan? Iya betul. Luar biasa. Saya. Kalender terus.
Amin. Dan sepertinya jarang loh dok, dokter songgoan nih. Iya, memang gini, ya saya kan memang dokter yang berangkat dari santri. Membranding dokter santri itu nggak mudah. Jadi saya usahakan setiap kali praktek memang pakai sarung. Saya pernah ya buka pintu, buka gerbang itu, ada pasien datang, dia tanya, Pak dokternya ada? Saya sendiri. Saya sendiri, loh iya, kenapa ya? Baru pertama kali ya lihat dokter praktek sarungan. Iya dok, tak kirain Pak Bon. Pak Bon itu apa dok? Tukang kebun ya, yang bagian buka-buka gitu. Ya Allah, padahal yang bukain dokternya sendiri, dikirain tukang kebun. Tapi ya itulah seninya membranding menjadi dokter santri itu seperti itu. Terima kasih kerawannya Yai. Semoga menjadikan ilmu yang barokah. Dan jangan pernah capek kalau tak mintain podcast sebentar. Insya Allah. Kalau gegersek ziarah. Oh iya. Panjenengan kabari aja. Nanti kita kuliner nasi kerawu Yai. Oke, turun. Mungkin itu saya. Itu saja dul-dul Mbak Dokter. Semoga ilmunya barokah dan manfaat. Amin. Kita akan berjumpa di lain waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.